Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firafia Fadila. Di video ini saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan dan menjelaskan salah satu materi mengenai gangguan berbicara yakni dysarthria. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu dysarthria, klasifikasi dysarthria, penyebab dysarthria, dan beberapa penelitian mengenai dysarthria berdasarkan studi pustaka yang telah kami lakukan sebelumnya. Baiklah, langsung saja, pemaparan materi pertama akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya Mutiara Ramadhani. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbicara. Gangguan berbicara atau speech disorders dapat berupa gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan fluensi. Gangguan artikulasi dapat diakibatkan oleh kanker mulut dan tenggorokan, kecelakaan, bawaan lahir, atau faktor lainnya. Selain faktor rusaknya organ wicara, faktor neurologis juga dapat mengakibatkan gangguan artikulasi menurut Handoko tahun 2014. Soal pengucapan kata jelas dan tegas dinamakan dengan artikulasi, sedangkan gangguan artikulasi dinamakan dengan dysarthria. Selanjutnya adalah artikulator. Alat ucap yang bergerak untuk membentuk bunyi bahasa dinamakan dengan artikulator. Alat-alat ucap terdiri dari lidah, pita suara, faring, rongga hidung, dan rongga mulut. Daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator dinamakan dengan daerah artikulasi. Daerah artikulasi terdiri dari bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak teka atau uvula. Selanjutnya penjelasan mengenai dysarthria. Menurut sastra, dysarthria adalah gangguan yang dialami dikarenakan hilangnya perintah motorik untuk bertutur dengan jelas. Dysarthria lebih mengarah pada terganggunya perintah dan koordinasi berbagai jenis motorik untuk menghasilkan suatu tuturan, sehingga membuat terganggunya artikulasi di rongga mulut yang menyebabkan tuturan menjadi terganggu. Ada beberapa pengertian dysarthria menurut para ahli dalam penghilangan dan penambahan bunyi konsonan pada penderita dysarthria. Yang pertama menurut Darjo Wijoyo, dysarthria adalah gangguan yang berupa lafal yang tidak jelas tetapi ujarannya utuh. Gangguan seperti ini terjadi karena bagian yang rusak hanyalah pada korteks. Mungkin saja hanya lidah, bibir, atau rahang saja yang rusak. Selanjutnya menurut Reni Dharma Wapemira. Dia mengatakan bahwa dysarthria adalah gangguan bicara yang diakibatkan cedera neuromuskuler. Gangguan ini diakibatkan luka pada sistem saraf pusat, yang pada gilirannya mempengaruhi bekerja baiknya satu atau beberapa otot yang diperlukan untuk berbicara. Halo, saya Irfan Hendri Palwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa klasifikasi dari dysarthria. Berikut akan saya jelaskan mengenai klasifikasi dysarthria berdasarkan jenis dan penyebabnya dalam gangguan berbahasa pada penderita dysarthria dalam kajian neurolinguistik. Yang pertama ada lower motor neuron atau yang disebut dengan neuromuscular dysarthria. Adapun gangguan yang diakibatkan oleh klasifikasi dysarthria berikut ini yaitu terjadinya kelemahan atau paralisis otot-otot artikulasi, kerusakan yang lama pada lidah yang mengkerut dan fasikulasi pada dasar mulut, bibir lemah dan bergetar, saliva terkumpul dalam mulut karena disfagia dan mengeluarkan air liur. Yang kedua ada spastic dysarthria atau pseudobulbar, yang mana klasifikasi dari dysarthria yang kedua ini mengakibatkan terjadinya kelemahan bilateral bibir, rahang, lidah, palatum faring, laring memiliki gangguan bicara yang khas, bicara lambat, tidak jelas, tidak wajar dan kaku,
kedutan rahang, dan berhubungan dengan kontrol emosi. Kemungkinan mengalami penyakit peredaran darah otak hemisfer cerebri-bilateral. Selanjutnya yang ketiga ada rigid dysarthria atau ekstrapiramidal, yang mana gangguan yang diakibatkan oleh dysarthria yang ketiga ini terjadinya gangguan pada artikulasi yang ditandai dengan komat kamit cepat dan kekacauan ucapan, kata serta suku kata yang tidak jelas, suara rendah dan monoton, kurang nada suara, volume makin kecil di akhir kalimat, kata yang diucapkan terkesan terburu-buru. Selanjutnya yang keempat ada ataxic dysarthria. Adapun hal ini dipengaruhi oleh obat-obat yang mempengaruhi fungsi cerebellum, yaitu alkohol atau obat anti kejang dan lain sebagainya. Gejalanya berupa bicara lambat, patah-patah, monoton, serta pemisahan kata yang tidak wajar. Koordinasi bicara dan respirasi terganggu. Pernafasan tidak cukup untuk mengucapkan kata atau suku kata dan lain sebagainya. Klasifikasi dari dysarthria yang kelima adalah hypokinetic dysarthria. Adapun gangguan yang diakibatkan dari klasifikasi dysarthria yang kelima ini adalah terjadinya kesulitan untuk memulai suatu perkataan atau suatu pembicaraan. Yang selanjutnya melanjutkan dan berhenti bergerak, gerakan bicara pelan, terkadang cepat, nada datar dengan penurunan intensitas dan monoton. Selanjutnya mengenai klasifikasi dysarthria yang terakhir adalah hyperkinetic dysarthria. Adapun gangguan yang diakibatkan oleh hyperkinetic dysarthria ini adalah gerak involuntar, bisa lambat atau cepat, ritmis atau disritmis, meliputi seluruh tubuh atau terbatas pada struktur tunggal seperti rahang, mempengaruhi produksi suara, artikulasi tidak tepat, gangguan aliran bicara seperti ragu-ragu, kualitas suara seperti tercekik, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan saya mengenai beberapa klasifikasi dysarthria. Itu mengenai penyebab dysarthria. Berdasarkan kajian neurolinguistik, membunyikan satu kata saja akan melibatkan ratusan saraf. Saraf tersebut berkoordinasi antara satu dengan yang lain agar dapat menghasilkan bunyi yang akan diucapkan oleh seseorang. Saraf berperan untuk menggerakkan artikulator dan bagian-bagian yang terlibat dalam berbahasa agar bunyi-bunyi bahasa dapat dihasilkan. Gangguan pada salah satu saraf menyebabkan alat-alat ucap tidak dapat berfungsi dengan baik untuk membunyikan satu fonem yang bisa membawa perubahan pada bunyi bahasa yang hendak diucapkan. Kegagalan menggerakkan artikulator ini mengakibatkan terjadinya adanya kekeliruan ucapan atau bunyi bahasa karena perkataan tidak dapat diujarkan dengan benar sehingga membuat si pendengar kesulitan untuk menafsirkannya. Sebagai suatu kelainan bicara, dysarthria terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan spastisitas atau gangguan koordinasi otot-otot organ bicara sehubungan dengan adanya kerusakan atau lesi pada susunan saraf pusat atau perifer. Yang terlibat dalam menghasilkan tuturan yaitu saraf korneal kelima atau trigeminal nerve yang berkaitan dengan pergerakan mulut dan rahang. Yang kedua itu ada saraf korneal ke-10 atau vagus nerve yang berkaitan dengan otot-otot pita suara. Ketiga itu saraf korneal ke-12 atau hypoglossal nerve yang berkaitan dengan pergerakan lidah. Menurut Dharma Prawira, kelumpuhan saraf pada dysarthria terjadi pada 5 saraf otak, yaitu nervus trigeminus, nervus facialis, nervus glosopharyngeus, nervus vagus, dan nervus hypoglossus. Dari struktur serta organisasi otak manusia dapat diketahui bahwa otak memegang peranan penting dalam berbahasa. Gangguan fungsi saraf akan terjadi kerusakan bila adanya aliran darah pada otak menurun dan oksigen kurang dalam otak. Jika terjadi seperti ini, fungsi jaringan otak belum mati, namun ada gangguan yang terjadi dalam berfungsi. Jika gangguan aliran darah terus berlanjut, akan terjadinya kematian jaringan saraf. Beberapa penyebab yang menyerang otak antara lain stroke, tumor, infeksi, benturan pada kepala, dan beberapa cedera otak lainnya. Baiklah, saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai beberapa penelitian tentang dysarthria. Kesalahan bunyi pada penderita cacat bahasa menurut Blumstein dalam sastra dapat dibedakan atas bentuk, penghilangan fonem, penambahan fonem, penggantian fonem, dan asimilasi. Bentuk asimilasi dibaginya atas kesalahan lingkungan dan ketidakteraturan.
Pertama, berdasarkan penelitian Retno Handayani dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan penelitiannya yang berjudul Penghilangan dan Penambahan Bunyi Konsonan pada Penderita Dysarthria, suatu kajian neurolinguistik, dapat disimpulkan bahwa penderita dysarthria memiliki pelafalan bunyi konsonan yang berbeda. Namun, dari hasil yang diperoleh, pada umumnya penderita dysarthria paling banyak melakukan penghilangan konsonan. Beberapa penghilangan konsonan yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kata duduk dilafalkan menjadi dudu, kata cantik dilafalkan menjadi antik, kemudian ada penambahan fonem pada kata mana dilafalkan menjadi mana, kemudian pada kata lemah dilafalkan menjadi lemah. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi pada penelitian yang berjudul Gangguan Bertutur pada penderita stroke, suatu kajian neurolinguistik oleh Muhammad Johan dan Alpino Susanto adalah peristiwa penghilangan, penambahan, dan penggantian. Beberapa penghilangan konsonan yang dilakukan oleh responden pada penelitian ini yaitu kata lalo dilafalkan menjadi ao, kata lai dilafalkan menjadi ai, kemudian kata seo dilafalkan menjadi eo. Kemudian penggantian konsonan terjadi pada kata sikolah menjadi cikolah. Kemudian ndak bisa dilafalkan menjadi ndak bica. Selanjutnya yaitu penambahan konsonan. Ndak ado dilafalkan menjadi ndak ado. Nah, itu tadi penjelasan dan pemaparan materi mengenai dysarthria. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Firavia Fadila, mewakili rekan-rekan yang lainnya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.